Adapun anggota kelompok kami yaitu Nisa, Azizan, Nesti, dan Ari. Pokok bahasan dari presentasi kami yang pertama, tipe dari reaksi imun yang dimediasi oleh T-cell. Kemudian yang kedua ada perbedaan dari subset CD4+, sel T helper yang dapat dibedakan melalui profil dari sitokin, lalu ada sel TH1, TH2, dan juga TH17. Baik, yang pertama yaitu tipe dari reaksi imun yang diperantarai oleh sel T. Terdapat dua tipe utama dari reaksi imun yang diperantarai oleh sel dalam mengeliminasi berbagai jenis mikroba. Yang pertama, yaitu pensekresian sitokin yang akan merekrut atau memanfaatkan serta mengaktifkan leukosit lain untuk memfagositosis atau mencerna dan menghancurkan mikroba oleh sel T helper CD4+. Adapun yang kedua, yaitu limfosit T sitotoksik CD8+ atau CTLS yang akan membunuh sel terinfeksi yang mengandung protein mikroba di sitosol, kemudian menghilangkan reservoir seluler infeksi. Dari gambar di samping dapat kita lihat pada gambar A, sel T efektor dari subset CD4+, TH1 dan TH17 mengenali antigen mikroba dan mengeluarkan sitokin yang merekrut leukosit, serta mengaktifkan fagosit untuk membunuh mikroba. Sel efektor dari subset TH2 berfungsi dalam pemberantasan infeksi oleh parasit cacing. Adapun pada gambar B dapat kita lihat CD8+ limfosit T sitotoksik atau CTLS membunuh sel yang terinfeksi dengan mikroba di sitoplasma. Sel T CD8+ juga memproduksi sitokin yang menginduksi inflamasi serta mengaktifkan makrofag. Oke, selanjutnya adalah analisis produksi sitokin oleh sel T helper menunjukkan bahwa terdapat subset sel T CD4+ yang berbeda secara fungsional dan menghasilkan sitokin berbeda. Keberadaan subset ini menjelaskan bagaimana sistem kekebalan merespon secara berbeda terhadap mikrob yang berbeda. Sel T helper CD4+ dapat berdiferensiasi menjadi 3 subset utama sel efektor yang menghasilkan sel sitokin berbeda yang melakukan fungsi berbeda dalam bertahan inang seperti yang terlihat pada gambar di samping. Karakteristik subset limfosit T helper CD4+, sel T CD4+ naif dapat berdiferensiasi menjadi subset yang menghasilkan sitokin berbeda yang merekrut dan mengaktifkan tipe sel berbeda, disebut sebagai sel target, dan memerangi berbagai jenis infeksi dalam tahanan inang. Subset ini juga terlibat dalam berbagai jenis penyakit inflamasi. Tabel di atas atau tabel di samping merangkum perbedaan utama antara subset TH1, TH2, dan TH17 dari sel T helper, INF, interferon, interleukin. Selanjutnya adalah setiap subset sel T CD4+ berkembang sebagai respon terhadap jenis mikroba yang paling baik di pasifik subsetnya. Sitokin mendorong diferensiasi sel T yang diaktifkan antigen ke satu atau subset lainnya. Subset sel T ini adalah contoh yang sangat baik dari spesifitas imunitas adaptif karena mereka memediasi respon yang dirancang khusus untuk memerangi keragaman patogen yang mungkin ditemui. Kemudian masuk kepada bab 3, TH1 sel. Subsel TH1 diinduksi oleh mikroba yang dicerna dan mengaktifkan fagosit. Dan sel TH1 merangsang pembunuhan mikroba yang tertelan yang dimediasi fagosit. Sel TH1 bekerja melalui ligan CD40 dan IFN gamma, meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba yang difagositosis. Makrofag menelan dan berusaha menghancurkan mikroba sebagai bagian dari respon imun bawaan. Efisiensi proses ini sangat ditingkatkan oleh interaksi sel TH1 dengan makrofag. Ketika makrofag tersebut tertelan ke dalam fagosom makrofag, peptida mikroba disajikan pada kelas 2 molekul MHC dan dikenali oleh CD4+ sel T. Jika sel T memiliki subset TH1, mereka mengekspresikan ligan CD40 dan mengekspresikan IFN gamma.
Selanjutnya, perkembangan sel TH1. Perkembangan sel TH1 diferensiasi sel T CD4+ menjadi sel efektor TH1 didorong oleh kombinasi sitokin. Ketika sel T naive mengenali antigen dari mikroba ini, sel T terpapar IL-12 dan IFN gamma. IFN tipe 1 diproduksi sebagai respon terhadap infeksi virus, juga mempromosikan diferensiasi TH1. Sitokin ini mengaktifkan faktor transkripsi yang mempromosikan diferensiasi sel T menjadi subset TH1. IFN gamma tidak hanya mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba, tetapi juga mendorong lebih banyak pengembangan TH1 dan menghambat perkembangan TH2 dan sel TH17. Dengan demikian, IFN gamma semakin mempolarisasi respon terhadap subset TH1. Nah, selanjutnya ada T helper cell. Sel T helper diinduksi oleh cacing parasit, kemudian menginfeksi dan masuk ke IgE, sel mas, dan penghancurannya yang dibantu oleh eosinofil pada parasit. Nah, sitokin sebagai tanda dari sel TH2, IL-4 dan IL-5 serta IL-13 yang berfungsi pencegahan infeksi akibat parasit. Nah, ketika TH2 dan sel TFH bertemu dengan antiparasit, maka sel T akan mengeluarkan sitokinnya. IL-4 diproduksi oleh sel TFH yang merangsang produksi antibodi. Kemudian eosinofil menggunakan reseptor Fc untuk mengikat IgE dan kemudian diaktifkan oleh IL-5 yang diproduksi oleh sel TH2 serta sinyal reseptor Fc. Kemudian eosinofil yang diaktifkan melepaskan kandungan yang bersifat racun bagi parasit. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar di atas, perkembangan sel efektor TH1, TH2, dan TH17, sel dendrit dan sel imun lainnya yang menanggapi berbagai jenis mikroba mengeluarkan sitokin yang menginduksi perkembangan CD4+T yang diaktifkan antigen sel menjadi bagian TH1, TH2, dan TH17. Nah, faktor transkripsi yang terlibat dalam diferensial sel T ditunjukkan dalam kotak di sel T yang diaktifkan oleh antigen. Nah, sitokin dapat mengaktifkan makrofag untuk mensekresi faktor pertumbuhan yang bekerja pada fibroblas dan meningkatkan sintesis kolagen juga menginduksi fibros. Jenis respon makrofag ini disebut aktivasi makrofag alternatif. Nah, untuk membedakan dari aktivasi klasik yang meningkatkan fungsi mikrobisida, alternatif aktivasi makrofag yang dimensi oleh sitokin TH2 memiliki peran dalam perbaikan jaringan. Baiklah, selanjutnya berdasarkan gambar di atas, fungsi sel TH2 menghasilkan sitokin interleukin 4, 5, 13 yang bekerja pada sel B untuk merangsang produksi terutama antibodi IgE yang berkaitan dengan sel mas. Nah, bantuan untuk produksi antibodi dapat diberikan oleh sel TFH yang menghasilkan sitokin TH2 dan berada di organ limfoid. IL-5 mengaktifkan eosinofil yang merespon dalam penghancuran parasit. Nah, sel TH2 terlibat dalam reaksi alergen terhadap antigen lingkungan. Antigen yang menimbulkan reaksi seperti itu disebut dengan alergen. Mereka menginduksi respon TH2 pada organ yang rentan secara genetik individu dan paparan berulang terhadap alergen memicu aktivasi sel mas dan eosinofil. Pada bab 5 TH17 sel, di mana di sini menjelaskan mengenai sitokin yang diproduksi oleh sel TH17 adalah IL-17 dan IL-22. Fungsi utama sel TH17 ini sendiri adalah untuk merangsang perekrutan neutrofil untuk tingkat yang lebih rendah yaitu monosit, sehingga menginduksi peradangan yang menyertai banyak T-respon imun adaptif yang diperantarai sel. IL-22 yang diproduksi oleh sel TH17 membantu untuk menjaga integritas penghalang epitel dan dapat meningkatkan perbaikan epitel yang rusak. Individu langka yang memiliki defek bawaan pada respon TH17 cenderung berkembang menjadi kandidiasi mukocutaneous kronis dan abses bakteri pada kulit. Sel TH17 juga terlibat dalam berbagai penyakit inflamasi dan antagonis IL-17, sangat efektif pada psoriasi penyakit kulit. Kemudian masuk kepada perkembangan sel TH17 dari CD4+, di mana sel didorong oleh sitokin yang disekresikan oleh dendritic cell dan makrofag sebagai respon terhadap jamur dan bakteri ekstraseluler. Pengakuan glikaks jamur
dan peptidoglikan bakteri dan lipopeptida oleh reseptor imun bawaan pada sel dendritik merangsang sekresi beberapa sitokin, terutama IL-1, IL-6, dan IL-23. Ini bertindak bersama untuk mengaktifkan faktor transkripsi ROR gamma T dan STAT3 yang menginduksi diferensiasi TH17. Sitokin lain, TGF beta juga berpartisipasi dalam proses ini. TGF beta sangat kuat menghambat respon imun, tetapi ketika hadir bersamaan dengan IL-6 atau IL-1 itu mempromosikan perkembangan sel TH17. I've stopped worrying about worrying, we will keep turning.